Perkenalkan lur, nama saya Icang dengan quotes hari ini. Bekerja keraslah lur, karena biaya nikah itu nggak murah lur. Sesuai requestan dari kalian, kali ini kita akan mengalir film bergenre horor yaitu The Puppet Man tahun 2023. Bercerita tentang seorang mbak-mbak kuliahan yang memiliki masa lalu sangat-sangat kelam, sampai akhirnya berbagai insiden aneh dan mengerikan terjadi hingga membunuh orang-orang di sekitarnya, yang ternyata itu berhubungan dengan masa lalu mbak-mbak kuliahan ini. Seperti apakah kehororan filmnya? Langsung aja kita ke request pertanyaan Smiley Kitty dari dulurku Akbar Trianjaya ya. Apa benar kalau kita punya mata ikan bisa melihat di air dengan jelas? Oh iya, bener banget lur. Itu baru satu mata itu, mata ikannya. Coba kalau lebih dari 10. Jadi Aquaman mungkin Anda lur. Mau nggak sekaicakan? Film dimulai dengan seorang mak-mak bernama Patricia yang sedang masak. Lalu tak lama kemudian suaminya David pulang dari kerja. Tapi tiba-tiba dia mengambil pisau dan terlihat David yang tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. David berusaha sekuat tenaga untuk menyuruh istrinya kabur. Namun sayang semua sudah terlambat. Di lain sisi putri mereka bernama Michael sedang dikurung. Dan inilah dalang boneka. It's not me! Insiden itu menghebohkan masyarakat sekitar. David pun ditangkap oleh polisi dan dipenjara. Sementara Michael yang ditemukan di dalam kandang langsung diamankan. Saat diinterogasi, David hanya menjawab, "Itu bukan aku, itu bukan aku." Seakan-akan David yakin ada orang lain yang mengendalikan tubuhnya. Maka dari itu warga sekitar menyebut kasus ini dengan nama The Puppet Man atau dalang boneka, ya kan? Singkat cerita, bertahun-tahun kemudian, kini Michael sudah tumbuh menjadi wanita remaja kuliahan. Dan berita tentang The Puppet Man kembali menjadi perbincangan karena David akan segera menjalani hukuman mati dengan cara disuntik. Sohib Michael yaitu Charlie baru mengetahui jika Michael adalah anak dari kasus tersebut. Michael sebenarnya sudah melupakan kejadian itu. Namun dia kembali teringat karena banyak berita yang membahasnya kembali sampai masuk ke podcast. Charlie pun hanya bisa menenangkan Michael dan menyarankannya untuk menemui ayahnya sebelum dieksekusi. Selain itu, Charlie juga meminta Michael untuk tidak menggaruk pergelangan nadinya lagi karena dia selalu merasa gatal di area tersebut. These assholes have to go and remind you. I mean, they're giving the guy the needle, so you ever think about seeing him? Told you to stop scratching that. Can you please stop scratching this thing? This is ridiculous. Keesokan harinya di kampus, Charlie menceritakan ke Michael bahwa dari internet ada yang bilang polisi menemukan buku pemuja setan saat insiden The Puppet Man terjadi. Namun Michael hanya tertawa karena itu mungkin rumor belaka. Setelah itu 3 teman mereka datang menyapa, yaitu Joe, Glenn, dan juga Danny yang naksir berat dengan Michael. Nggak jelas hubungannya lur, pacaran apa teman mereka ini. Lalu saat kelas dimulai, Michael pun terlihat bengong sampai dia tidak sadar jika kuliahnya sudah selesai. Hey, Earth to Michael, come on. Dari sana mereka pun lanjut ngopi-ngopi di warkop dan lagi-lagi terlihat Michael yang bengong. Michael yang merasa gelisah pun izin ke toilet untuk menenangkan diri. Dan dia sempat teringat saat dulu terkurung di dalam kandang. Hey, you okay? Are you okay? You sure you're okay? Fine. Malam harinya di kosan Charlie, Michael masih terlihat murung. Dan Charlie mengatakan jika seharusnya kemarin mereka tidak mendengarkan podcast tersebut. Lalu setelah Michael tertidur, Charlie yang masih penasaran dengan kasus Puppet Man kembali mencari tahu di internet. Sementara Michael sedang mimpi buruk dan lagi-lagi teringat saat dia dikurung. Tanpa sadar Michael pun berjalan sambil tidur dan dia tersadar di luar kamar karena dibangunkan oleh Charlie. Terlihat pergelangan tangannya yang berdarah karena digaruk lagi dan sempat dipeperkan ke tembok dengan simbol 3 garis. You're sleepwalking. Oh, I think you ought to start wearing sleeves. Ternyata Michael sudah sering berjalan sambil tidur. Namun Charlie tidak pernah membangunkannya karena takut Michael marah. Michael yang melihat Charlie masih saja mencari tahu tentang ayahnya pun sempat marah dan memintanya berhenti mengungkit-ungkit kasus itu. Charlie pun akhirnya meminta maaf dan berjanji tidak akan mencari tahu lagi.
Keesokan harinya, kelima sahabat ini akan mengadakan pesta kecil-kecilan karena kuliah sedang libur. Mereka membeli miras oplosan dan kembali pulang ke gedung kos-kosan. Namun Charlie akan menyusul karena dia sudah ada janji bertemu dengan orang lain terlebih dahulu. Where we can take you, we're free. It's cool. I'll walk. It's close. Sesampainya di kosan karena masih di bawah batas usia minum khamer, mereka pun diam-diam menyelundupkan ke dalam kos dan malam nanti akan berpesta di rooftop gedung. Michael dan Danny sempat ngobrol-ngobrol. Michael menceritakan bahwa dia tumbuh besar di panti asuhan, namun tidak memberitahu bahwa dia adalah anak dari kasus Puppet Man. Lalu saat di kamar kosan, Michael mendengar suara notif WA dari laptop Charlie. Dia pun mencoba mengeceknya karena kepo, dan itu adalah pesan dari seseorang bernama Ruby yang sedang membicarakan tentang Michael. Lalu Michael menemukan folder berjudul teman sekamar, dan ketika dibuka ternyata berisi video-video yang direkam oleh Charlie saat Michael berjalan sambil tidur tanpa sepengetahuannya. Hey, weirdo. Wake up. Where is she going? Wake up. What are you doing? Tak lama kemudian Charlie pun datang dan Michael sempat emosi karena Charlie merekamnya tanpa izin. Namun Charlie mengatakan jika sebagai teman sekamar, dia harus mengikuti kebiasaan Michael untuk memastikannya baik-baik saja. Lagi pula rekaman-rekaman kebiasaan aneh Michael juga tidak diberitahukan ke siapapun kok, katanya Charlie. Untungnya Michael masih mau memaafkan Charlie dan mereka pun lanjut pesta di rooftop kos-kosan sambil mengucapkan harapan masing-masing. Lalu tanpa sadar dengan gamblangnya, Glenn mengatakan jika ayah Michael adalah Puppet Man dan Michael juga sering berjalan sambil tidur. Loh, mendengar itu jelas dong Michael pun emosi karena itu artinya Charlie telah membocorkan aibnya ke Glenn. Padahal sebelumnya Charlie mengatakan dia merahasiakan aib tersebut. Charlie pun berusaha menghentikan Michael yang akan pergi dari sana. Tapi tiba-tiba I thought that was between us. Michael, I'm sorry. I can't move. I can't move. I can't move. polisi pun langsung datang ke TKP. Mayat Charlie dibawa ke rumah sakit dan detektif bernama Rosen ikut berbela-sungkawa ke Michael yang selama ini menjadi teman sekamarnya Charlie. Lalu Michael mengatakan bahwa sebelum Charlie jatuh, matanya menunjukkan rasa bersalah atas apa yang dia perbuat kepada Michael, yang mana sorot mata itu sama dengan sorot mata seorang pria 4 tahun lalu. It's my fault. Before she fell, I saw it in her eyes. Afraid of what? Michael pun termenung di kosan sendirian dan masih memikirkan insiden mengerikan juga aneh barusan. Lalu tiba-tiba terdengar bunyi jatuh berkali-kali yang ternyata puluhan gagak terus menabrak jendela kamar kos Michael. Sementara itu Danny, Glenn, dan Joe berada di warkop yang juga masih syok dengan kematian Charlie. Joe pun akhirnya pulang, sedangkan Danny memutuskan untuk menemui Michael di kosan untuk menenangkannya. Namun karena Michael belum mau keluar, Danny pun menunggu di depan kamar kosnya. Sampai akhirnya Danny yang ketiduran pun tiba-tiba terbangun karena mendengar pintu darurat yang ditutup. Danny pun sadar jika itu adalah Michael yang lagi-lagi berjalan sambil tidur dan juga memberi simbol 3 garis. Danny pun segera mengikutinya ke rooftop gedung dan yang terjadi, Michael! Let it lie. setelah itu Michael pun menunjukkan rekaman-rekaman video milik Charlie ke Danny, yang mana saat berjalan sambil tidur, Michael sering membuat simbol yang sama. Menurut dokter, berjalan sambil tidur yang sering dialami Michael adalah respon trauma dari apa yang dilakukan ayahnya dahulu, meskipun Michael sudah tidak mengingatnya sama sekali. Sedangkan 3 garis itu mungkin adalah cahaya di celah-celah pintu kandang yang dilihat oleh Michael dahulu saat polisi masuk ke rumah meringkus ayahnya David. Malam itu mereka pun ketiduran dan keesokan paginya datanglah ibu Charlie ke kosan yang meminta Michael juga teman-teman lainnya datang
datang saat pemakaman. Setelah itu ada telepon masuk ke HP Charlie dan dia ingin berbicara dengan Michael. Ya, ternyata itu adalah Ruby, wanita yang pernah cecetan dengan Charlie dan sempat didatangi oleh Charlie ke rumahnya. Karena ternyata dia adalah seorang dukun, lur. Ruby pun meminta keempat teman Charlie datang ke rumahnya karena ada sesuatu yang harus dibicarakan. Mrs. Michael, we need to talk. A psychic? Thought you were a scientist. Still curious. Charlie wanted us to. Why? Answers. I'm so glad. Hello, Michael. Setelah ngobrol-ngobrol tentang kematian Charlie dan juga Michael yang sering berjalan sambil tidur, sesi perdukunan pun dimulai. Mereka diberikan semacam batu. Dan Ruby mengatakan bahwa kematian ibunya juga kematian Charlie bukanlah salah Michael. Setelah itu mereka diminta saling berpegang tangan, termasuk kursi kosong yang mana energi Charlie ada di sana. Ruby pun mulai menggumam dan mencoba berkomunikasi dengan ibu Michael, yaitu Patricia, agar mendapatkan jawaban dari apa yang sebenarnya terjadi. Tiba-tiba Ruby dirasuki arwah tersebut. Dia pun menulis sesuatu yang mengatakan, melihat tulisan itu, Michael pun yakin jika Ruby tidak sedang berbicara dengan arwah ibunya. Michael pun mulai emosi dan memaksa Ruby mencobanya lagi untuk mengetahui siapakah yang membunuh Charlie. Ruby pun mulai kerasukan lagi dan menulis sesuatu yang ternyata. Is this a joke? Who are you talking to? Dari sana mereka pun pulang ke kosan. Michael yang masih bingung dan ketakutan pun akhirnya tidur. Sementara Danny, Joe, dan Glenn mencari tahu tentang kasus Puppet Man untuk mencari petunjuk. Di artikel menyebutkan bahwa Michael telah dikurung selama bertahun-tahun oleh orang tuanya sendiri. Selain itu mereka juga menemukan sebuah buku berjudul The Cult of Dolos atau kultus dari Dolos gitulah lur ya, yang memiliki simbol 3 garis seperti yang sering digambar oleh Michael. Mereka berkesimpulan jika mungkin sebelumnya Charlie sudah mengetahui lebih dalam tentang kasus keluarga Michael, termasuk tentang buku tersebut, dan itulah yang membuat Charlie terus menggali petunjuk. Lalu tiba-tiba lagi-lagi Michael berjalan sambil tidur. Yang kali ini dia tidak menggambar 3 garis, melainkan sebuah pesan, yaitu biar itu mati, biar itu mati. Charlie berbohong, Charlie mati, katanya lur. Sampai akhirnya Danny pun membangunkan Michael. Let it lie. Charlie lied. Charlie died. Michael! Michael! Glenn yang tidak percaya dengan dukun-dukunan dan supranatural pun pergi dari sana karena sudah muak. Sedangkan Danny mengajak Michael minum-minum jahe anget agar tenang. Di sana Michael pun menceritakan bahwa 4 tahun lalu sebuah keluarga datang ke panti asuhan dan mengangkat Michael menjadi anak asuh mereka. Namun ternyata sang ayah asuh adalah seorang predator gadis-gadis remaja yang melecehkan anak-anak asuhnya termasuk Michael. Sampai suatu hari Michael begitu marah dengan sikap kepredatoran ayah asuhnya. Ayah asuhnya pun meminta maaf. Namun tiba-tiba Michael sudah melihatnya tewas tergantung di pohon dengan sayatan bertuliskan maaf di perutnya. Ya, pria yang dimaksud Michael saat bercerita dengan detektif Rosen adalah ayah asuhnya lur. Michael ingat jika saat itu saking marahnya dia ingin ayah asuhnya mati atas perbuatannya. Michael pun bertanya-tanya, apakah jangan-jangan amarahku ini bisa membuat ayah asuhku bundir? Apakah amarahku ini bisa membuat Charlie bundir? Final act was apology to me for what he did to me and all the other girls. I found him hanging from a tree. I thought he was a fucking Halloween. What if I made her jump? What if my anger can make those choices? Di lain sisi, Joe menemui Bu Dukun Ruby untuk meminjam buku The Cult of Dolos miliknya. Sedangkan Glenn yang sudah tidak peduli dengan Michael nge-gym sendirian malam-malam. Joe pun mengabari Danny dan Glenn jika dia sudah mendapatkan bukunya. Tapi Danny masih menemani Michael di warkop, sementara Glenn sudah muak dengan itu semua. Joe pun akhirnya membaca buku tersebut di perpus kampus sendirian yang beberapa isinya antara lain lur, bahwa ritual Dolos adalah ritual yang menyatukan cahaya dan kegelapan, atau dengan kata lain menyatukan dosa dan kepolosan atau kemurnian, agar sang iblis Dolos bisa kembali ke dunia.
Bagi siapapun yang menentang sang iblis, maka hasratnya akan berbalik. Membaca buku tersebut, Joe pun mulai merinding. Dia akhirnya nyebat dan juga menelpon Ruby untuk memberitahu jika dia sedang membaca bukunya. Tapi tiba-tiba those who conspire against him shall bend to his will. Sin and innocence. He wants to be back in this world. Joanna, are you there? Joe tidak bisa mengendalikan dirinya. Begitu pula dengan Glenn yang berada di tempat gym. Joe mulai menyayat perutnya sendiri dengan pulpen. Rokok juga mulai membakar buku tersebut dan wajahnya dihadapkan persis di atas api. Sedangkan Glenn memasukkan banyak cakram bumper angkat besi. Lalu dia dipaksa mengangkatnya sampai akhirnya sementara itu Danny mengantar Michael yang akhirnya mau menemui ayahnya David di penjara. Lalu saat hampir sampai, Michael rasanya ingin muntah saking ketakutan dan paniknya bertemu sang ayah. Bahkan dia tidak tahu apa yang harus dikatakannya. Namun Michael memberanikan diri untuk menemui David. Dan Michael pun bertanya kenapa ayahnya tega membunuh ibunya. Tanpa basa-basi, David menjawab bahwa dia tidak membunuh Patricia, melainkan Michael lah yang membunuhnya. Lalu David menunjukkan bekas luka di tangannya, dan itu membuat Michael sedikit teringat dengan kejadian dahulu, di mana cahaya di celah pintu kandang Lur bukanlah senter polisi yang berdatangan, melainkan lilin-lilin ritual. Dan saat itu mereka sekeluarga melakukan ritual di depan buku The Cult of Dolos. David mengatakan jika Michael memiliki jiwa yang murni, sedangkan David dan Patricia memiliki jiwa penuh dosa. Mereka bertiga bak kesatuan dari kekacauan dengan simbol 3 garis. Pada awalnya Patricia ingin mengandung sang iblis Dolos sebagai anaknya, atau iblis penuh tipu daya layaknya dalang boneka. Entah apa tujuannya Patricia ini Lur. Namun iblis Dolos lebih memilih untuk masuk ke tubuh Michael yang memiliki jiwa murni. Michael kecil yang tidak tahu apa-apa dan menganggap dirinya diperlakukan semena-mena oleh orang tuanya, juga dikurung bertahun-tahun. Akhirnya menyimpan dendam dan amarah ke bapak ibunya sendiri, yang tanpa sadar kebenciannya itu dimanfaatkan oleh iblis Dolos untuk memerintahkan David membunuh Patricia. Lalu David akan dipenjara bertahun-tahun sebagai balasan atas perbuatannya yang mengurung Michael bertahun-tahun. Your mother wanted to carry, didn't choose her. Your privilege, he chose you. Your will, he uses your pain as his own. You're a monster. You're a demon. And everything you love is fucking daddy will move on. Michael pun syok mendengar semua fakta itu dan dia langsung masuk ke mobil tanpa memberitahu apa yang terjadi ke Danny. Lalu saat OTW pulang ke kosan yang jaraknya cukup jauh, Danny sempat tidak bisa menggerakkan tangannya. Lalu tak lama kemudian dia mendapat kabar tentang kematian Joe dan Glenn. Michael dan Danny pun diinterogasi oleh detektif Rosen karena ketiga temannya telah mati secara tragis dan begitu janggal. Apalagi Michael sempat mengaku dia bersalah dan sayatan kata maaf di perut ayah asuhnya ternyata sama persis dengan sayatan di perutnya Joe. Michael pun menjawab jika itu semua hanyalah kecelakaan dan detektif Rosen bisa dalam bahaya jika berani menahannya di sana. Michael pun langsung pergi dari ruangan dan mengunci pintunya demi keselamatan Danny. Dan Rosen juga tidak bisa berbuat apa-apa karena Michael memerintahkannya untuk tidak bergerak. That's an accident? You're in danger if you keep me here. It was taken 3 hours ago if Joanne was found at the university. 3 friends don't just die, not by accident. You're safe here. Why aren't you doing anything? I told her not to. Michael pun hanya bisa menangis karena ternyata dialah Puppet Man sebenarnya. Michael akhirnya memutuskan untuk bundir agar tidak ada lagi orang yang terbunuh dengan cara menabrakkan diri di jalanan yang ramai mobil lalu lalang. Tapi yang terjadi, Iblis Dolos mampu memerintahkan semua orang untuk menghentikan mobilnya dan tidak membiarkan Michael mati.
Michael pun akhirnya akan bundir dengan lompat ke sungai. Dan di saat yang sama Danny yang mencari-cari Michael akhirnya menemukannya. Namun Michael sudah terlanjur melompat, tapi lagi-lagi iblis Dolos tidak membiarkannya mati. Danny pun segera membawa Michael yang masih pingsan ke rumah Ruby. Lalu Danny menceritakan keanehan-keanehan yang terjadi. Dan Ruby mengatakan jika mereka harus bisa membuat Michael tetap tidak sadarkan diri. Namun tiba-tiba Michael tersadar dan mendengar semua ucapan mereka. Michael mengatakan jika iblis di dalam dirinya tidak suka dengan orang-orang di sekelilingnya karena mereka berusaha mencari tahu dan atau sudah mengetahui tentang sosok iblis Dolos. Itulah alasannya kenapa iblis Dolos membunuh mereka semua. Namun Bu Ruby berusaha menenangkan Michael dengan mengatakan, "Enggak kok, enggak ada apa-apa di dalam diri kamu kok. Enggak ada yang salah dengan Muna. Yang diomongin bapakmu di penjara juga sebuah kebohongan, nak." Lalu Ruby pun diam-diam memberikan sebuah benda kepada Danny. Dan setelah mereka berdua pergi, Ruby pun segera menelpon detektif Rosen untuk meminta bantuan. Nothing in you, nothing wrong with you. This is everything that Charlie gave me and everything that you... Sementara itu di jalan, Michael memaksa Danny menghentikan mobilnya dan bertanya benda apakah yang diberikan Ruby kepadanya. Namun karena Danny tidak mau memberitahukannya, Michael pun menjadi emosi dan langsung memerintahkan Danny untuk mempuklekkan jarinya sendiri. Did she give you? Nothing, Michael. What? Selanjutnya Danny diperintah untuk mengambil benda tersebut, yang ternyata adalah beberapa lembar uang yang bertuliskan sebuah pesan, yaitu jauhkan Michael dari semua orang dan jangan sampai dia tahu bahwa Danny sudah mengetahui tentang iblis tersebut. Setelah mendengar isi pesan itu, iblis Dolos pun menjadi murka dan wajah Danny dibentur-benturkan ke setir berkali-kali. Sosok asli Michael berusaha menghentikannya, namun sosok iblis di dalam dirinya tetap menghukum Danny hingga kepalanya pecah. Please just let us be together. No. Dari sana Michael yang semakin ketakutan histeris akhirnya pergi ke kantor polisi terdekat. Dalam kondisi darah memenuhi tubuhnya, Michael mengatakan jika dia baru saja membunuh pacar juga teman-temannya dan meminta Pak Polisi untuk segera membunuhnya. Namun yang terjadi, Shoot me. So from the beginning, Kill me! No! I just want to die. Do it! untungnya tepat setelah itu detektif Rosen datang dan menembak bius Michael sesuai permintaan Ruby. Michael yang masih semaput pun dibawa ke rumah Ruby dan sebenarnya Rosen sangat ingin membunuh Michael karena dia telah menewaskan Danny juga 5 polisi. Namun Ruby langsung melarangnya karena iblis di dalam tubuh Michael akan berusaha melindungi dirinya dan justru malah Rosen lah yang akan menembak dirinya sendiri. Ruby pun sedikit menjelaskan bahwa kemungkinan orang tua Michael dahulu menyembah iblis Dolos, yang mana Michael sekarang hanya menjadi wadah bagi iblis tersebut. Dan satu-satunya cara untuk membebaskan Michael adalah dengan memindahkan iblis Dolos ke inang yang baru. Ritual pun akhirnya dimulai. Borgol Michael harus dilepaskan terlebih dahulu dan Michael yang masih pingsan diajak berkomunikasi oleh Ruby. Ruby tahu bagian dari diri Michael yang asli masih ada di dalam tubuhnya dan meminta Michael untuk melawan balik kekuatan iblis itu karena dia jauh lebih kuat dan lebih cerdas. Tiba-tiba Michael yang masih pingsan pun mulai menulis dan Rosen yang melihat fenomena itu hanya bisa terbelalak. Saat itu Michael menulis bahwa iblis Dolos sedang tertidur dan mungkin bisa dipindahkan ke inang yang baru, yaitu ayahnya sendiri. Karena memang David yang menyembah iblis tersebut begitu menginginkannya. I know you want our girl and push back. Jesus Christ. Father wants it. My blood, trick the trickster. Keesokan harinya adalah jadwal eksekusi mati David dan Ruby membius Michael kembali agar dia tetap dalam kondisi tidak sadar. Ruby juga menjelaskan ke Rosen bahwa iblis Dolos selalu berpindah-pindah dari satu inang ke inang lainnya, entah sudah sejak kapan.
Dan ini adalah kesempatan yang baik untuk menyelamatkan Michael. Sedangkan Rosen sendiri yang mengecek CCTV di kantor polisi tidak melihat adanya sosok Michael di sana dan hanya polisi-polisi saja yang bundir. Lalu sesampainya di penjara, Michael pun disadarkan. Dan sebelum eksekusi mati, Michael ingin bertemu dengan ayahnya untuk mengucapkan salam perpisahan. Michael mengatakan bahwa sekarang dia sudah terbebas karena iblis Dolos sedang tertidur. Michael pun meminta ayahnya untuk memegang tangannya dan memohon ke iblis Dolos agar berpindah dari tubuh Michael ke tubuh ayahnya, karena memang itulah yang diinginkan oleh David selama ini. He chose you. What if I choose you? Make him want you. Tak lama kemudian eksekusi suntik mati pun akan dilakukan. Namun ketika dokter akan menyuntik, iblis Dolos yang sudah terbangun di dalam diri David memerintahkan dokter untuk membunuh dokter-dokter lain di sana. Namun entah apa yang terjadi, Lur, dokter pun kembali sadar dan berhasil menyuntik David hingga dia tewas. Melihat itu, Ruby akhirnya lega, karena jika David sebagai inang sudah mati, maka Dolos di dalam tubuhnya juga sudah mati. Namun kita diperlihatkan Michael yang awalnya berekspresi ketakutan dan menangis berubah menjadi ekspresi mengerikan. Itu artinya semua kejadian tadi hanyalah tipuan iblis Dolos yang masih ada di dalam tubuh Michael. Sejak awal iblis Dolos masih terbangun dan dia tahu rencana Ruby yang ingin memindahkannya ke inang lain, yaitu David. Maka dari itu dia berpura-pura telah pindah ke tubuh David dan memerintahkan dokter yang akan menyuntik. Namun sebenarnya Dolos yang masih ada di tubuh Michael lah yang memerintahkan dokter untuk berhenti bergerak, nge-freeze sebentar, agar bisa mempermainkan David dan menipunya. Dan jelas target iblis Dolos selanjutnya adalah Ruby dan detektif Rosen yang mengetahui tentang keberadaannya. Hey, can I get a hand over here? It's over. You did great. Buyar, gimana Lur? Setelah nonton film ini, tertarik nggak kalian buat nyembah iblis? Ibarat bisa punya kekuatan super loh kalian, menarik ya kan? Paling ya hukumannya ya nanti di akhir kehidupan masuk neraka jahanam aja Lur, dipecuti sama ini, sama gesper paku api membara 1 kali 24 jam. Baru habis itu boleh mandi pakai air mendidih. Udah gitu aja lah, nggak apa-apa, gampang lah. Gampang bisa lah kalian ya. Assalamualaikum.